Ibu, panggil Radit. Seketika Gea menatap ke belakangnya, ia terperanjat kala melihat Clara dan Radit yang berada di belakangnya. Ibu sedang apa di sini? Tanya Radit. Ibu bosan kalau hanya duduk diam, Radit. Jawabnya. Radit menatap Gea yang melihat ke arahnya dengan tatapan heran. Kamu bilang calon kamu ada di sini, mana kok enggak kamu kenalin ke ibu? Tanyanya. Radit menghela napas panjang. Dia tidak datang, mungkin lagi sibuk, jawabnya. Clara tersenyum tipis sambil mengusap-usap rambut putranya. Kamu lagi nggak bohong kan sama ibu? Tanya Clara dengan penuh curiga. Radit menggelengkan kepalanya cepat. Ezra memanggilnya, itu adalah kesempatan yang bagus untuknya. Tanpa pamit kepada Clara, Radit berlalu pergi. Meninggalkan Clara bersama dengan Gea, dan salah satu pelayan yang bertugas untuk menjaga Clara. Gea mengumpat Radit yang bersikap tidak baik kepada ibunya sendiri, sementara Clara hanya tersenyum tipis melihat kepergian putranya. Gea, sini, panggil Bi Ita. Gea berlalu pergi padahal Clara ingin bicara dengannya. Dia sudah pergi, Nyonya. Kita tidak bisa bicara dengannya, ucap Fanny, kepada Clara yang menatap kepergian Gea. Lain kali aja deh, ucap Clara, ia memberi kode agar Fanny membawa pergi ke tempat lain. Keina letih dan lelah karena ia bosan mendengarkan cerita Ezra kepada para tamu pentingnya, mereka hanya membahas pekerjaannya yang sama sekali Keina tidak mengerti. Ezra tahu jika Keina sudah bosan, ia hanya tersenyum tipis sambil mendengarkan tamunya bercerita kepadanya. Setelah tamu itu pergi, Ezra meraih pinggang Keina hingga sangat dekat dengannya. Apa kau lelah, ratuku? Tanyanya. Keina mencubit pinggang Ezra hingga pria itu melepaskan dekapannya. Au, rintihnya, kenapa kau suka sekali mencubit suamimu, ha? Tanyanya dengan berbisik. Keina tersenyum smirk sambil mendekat ke wajah sang suami. Kenapa kau juga suka kali membuatku kelelahan, ha? Bahkan tadi malam kau sempat meminta jatah kepadaku, ucapnya berbisik, menatap Ezra tajam sampai membuat Ezra menelan selaifanya kasar. Ezra langsung pergi meninggalkan Keina, ia berjalan menuju baby Ken yang berada di gendongan Rose. Keina tertawa kecil, ia berjalan menghampiri Ezra dan Rose dengan senyumnya. Aku rindu dengan Ken, lirih Keina, tapi karena gaunnya ia tidak bisa menggendong anaknya. Jadi sepanjang acara sampai selesai, Keina tidak akan menggendong Ken walaupun itu hanya sebentar saja. Saat Ezra dan Keina sedang bermain dengan baby Ken, kedatangan seseorang membuat Ezra langsung meraih tangan Keina untuk berdiri di belakangnya. Kenapa kau bisa datang ke acaraku? Tanya Ezra. Orang itu adalah Harry yang membawa Calista di sampingnya. Kau jahat sekali tidak mengundang kami, Ezra. Untung saja kau mengundang pamannya Harry, kami menggunakan undangan beliau, jawab Harry dengan senyumnya, dan Calista menatap seluruh ballroom yang terlihat sangat mewah melebihi acaranya dulu dengan Ezra. Keina mengintip dari belakang tubuh Ezra, ia terkejut kala melihat Calista yang menatapnya dengan penuh dendam. Hai apa kabar, pelakor, sapa Calista. Hai Keina, kenapa kau bersembunyi di sana? Apa suamimu yang menyembunyikan dirimu? Tanya Harry dengan nada mengejek. Ezra mencoba menahan emosi di hatinya. Ma, bawalah Keina dan baby Ken menuju ruang istirahat. Dan jangan lupa bawa bodyguard yang banyak untuk menjaga ruangan kalian, ucap Ezra. Rose mengangguk. Ia meraih tangan Keina sembari menggendong baby Ken. Radit datang menghampiri Ezra, ia juga terkejut kenapa dua makhluk itu bisa memasuki acara mereka. Aku telah memberi wajah mereka kepada penjaga tuan, aku rasa mereka lalai, ucap Radit. Calista dan Harry tertawa mendengarnya. Kau lucu sekali, Tuan Pradipta. Apa kau yakin anak itu adalah anakmu? Mengingat kau impoten, ucap Harry. Ezra ingin bertindak lebih tapi Radit menghentikannya. Jangan membuat onar di acara ini, Tuan Harry. Kalau kalian sudah berhasil memasuki acara ini, maka nikmatilah. Jangan sampai saya membuat kalian malu, ancam Radit. Calista merasa iri dengan Keina, wanita itu bernasib baik hingga bisa merasakan kemewahan seperti ini. Harry tersenyum kecut, ia meraih tangan Calista untuk pergi. Karena ia akan malu jika harus diusir nanti oleh para security, bisa hilang harga dirinya. Harry datang juga atas permintaan gila Calista, semenjak kejadian Calista menculik Keina, wanita itu menjadi seperti sedikit gila. Jika permintaannya tidak dituruti oleh Harry, maka Calista akan mengancam membunuh putrinya.
Harry yang sangat menyayangi putrinya, tentu saja tidak mau hal itu terjadi. Keina duduk dengan gelisah, ia terus saja memerhatikan pintu masuk menunggu kedatangan Ezra. Tenanglah Ki, Ezra akan baik-baik saja, ucap Rose menenangkan Keina yang terlihat sangat khawatir. Aku lebih takut jika Ezra terkena rayuan wanita ular itu lagi, lalu meninggalkan aku sendiri. Dia membawa ke Anne bersama Calista, aku bisa mati jika begitu Ma, lirihnya. Rose menahan tawa mendengarnya. Astaga, aku kira kau khawatir dengan Ezra yang mungkin akan dilukai oleh Calista, ucap Rose, ia menggelengkan kepalanya melihat tingkah Keina yang selalu saja aneh. Keina mengerucutkan bibirnya, kalau dia lama, berarti mereka sedang membahas masa lalu. Itu sebabnya aku disuruh pergi olehnya, dia memang jahat. Ucapnya pada diri sendiri, mendengar itu membuat Rose ingin pingsan saja rasanya, acara selesai tepat di malam hari pukul 22 malam. Ezra memutuskan untuk menginap dulu semalam di hotel tersebut, dan kembali ke mansion besok pagi. Bahkan sampai malam begini Ezra juga belum menemui Keina yang berada di kamar hotel, wanita itu masih memakai gaun tadi. Keina menunggu dengan duduk di pinggiran kasur, wajahnya ditekuk dan tangannya berkacak di pinggang. Ia terus menatap jam dinding, setiap detiknya ia mengharapkan kemunculan wajah Ezra. Soal baby Ken, sudah ia serahkan kepada ibu dan mama mertuanya. Keina berdecak sebal, ia berniat ingin menyusul Ezra tapi saat ia ingin bangkit, pintu sudah terbuka dan terlihatlah Ezra masuk dengan wajah bahagianya. Keina menebak jika senyum itu akibat sang suami yang baru saja bertemu dengan mantan istrinya. Sayang, maaf lama ya, Aku sedang menikmati acara bersama Calista, potong Keina. Ezra menyatukan alisnya bingung. Keina memalingkan wajahnya malas, ia menatap jendela luar kamar. Apa yang kau bicarakan tadi? Tanyanya, Keina melengos, ia malas menjawab pertanyaan itu. Ezra duduk di sebelah Keina, tapi saat ia ingin mendekati sang istri lagi-lagi Keina menjauh darinya hingga ia duduk di pinggir. Ezra merasa aneh. Ia tidak merasa melakukan hal buruk hingga membuat sang istri marah. Apa aku melakukan kesalahan? Tanyanya, pikir sendiri. Jawab Keina cepat, kalau sedang mode diam dan marah begini, pasti akhirnya Ezra disuruh untuk berpikir sendiri. Katakan apa yang aku lakukan hingga membuatmu marah, aku bukan dukun yang bisa menebak isi hatimu, ucap Ezra, ia meraih tangan Keina tapi wanita itu menghempaskan tangan Ezra. Bahkan Ezra sudah berusaha untuk memegang tangannya, tapi Keina berulang kali juga menghempaskan tangan Ezra. Ezra menatap Keina yang terlihat kesal, ia bangkit dari duduknya. Aku tidak merasa melakukan kesalahan, seharian ini sepertinya kita baik-baik saja, sayang. Tapi jika kau merasa ada satu hal yang kau tidak suka, katakan padaku, ucap Ezra. Keina bangkit ia berjalan menuju bathroom. Dan menutup pintu itu dengan keras, hingga Ezra terperanjat kaget. Sayang kalau pintunya tadi rusak gimana? Jangan keras-keras nutupnya, ucap Ezra dengan sedikit teriak, ia tertawa kecil melihat tingkah Keina kali ini. Di bathroom, Keina terus mengumpat Ezra yang tidak peka sama sekali. Ia geram dengan sang suami yang tidak sadar dengan kesalahannya sendiri, apa yang dilakukannya dengan Calista tadi dianggap seperti angin lalu. Aku kesal sekali padanya, ucap Keina, ia kesusahan membuka resleting gaun itu. Keina berusaha sekuat tenaga untuk melepasnya, tapi tetap saja ia tidak bisa melepasnya. Terpaksa harus meminta tolong dengan impoten gila itu, lirihnya, Keina keluar dari bathroom. Ia mencari keberadaan sang suami, kau mencariku, sayang? Tanyanya. Keina sampai terkejut, bagaimana tidak Ezra tiba-tiba ada di sampingnya dengan senyum smirknya. Keina menatap Ezra malas, ia membelakangi Ezra sambil memberi petunjuk pada resleting yang ada di punggungnya. Ezra mengerti, ia membuka resleting itu, dan ia terlihatlah punggung mulus sang istri. Bahkan bekas kismarknya kemarin malam sebelum acara masih membekas dengan indah, Ezra jadi ingin lagi sekarang. Keina langsung masuk kembali ke bathroom tanpa pamit kepada Ezra, sang suami menatap pintu bathroom dengan nanar. Sepertinya malam pertama tidak akan kurasakan malam ini, lirihnya. Ezra melepaskan tusidonya dan hanya menyisakan kemeja putih yang ia gulung separuh. Ezra duduk di sofa, sambil memikirkan kesalahan apa yang ia lakukan tadi sehingga membuat Keina marah padanya.
Tapi berulang kali memikirkannya juga tidak membuat Ezra ingat akan penyebab sang istri marah. 1 jam berlalu, akhirnya Keina selesai dengan ritual mandinya. Ia keluar dari bathroom dengan memakai jubah mandi. Ezra terus menatapnya dengan penuh kagum. Kau lama sekali mandinya, seperti anak gadis saja, ejek Ezra. Keina tidak menanggapi apa yang diucapkan Ezra, ia tetap fokus mengeringkan rambutnya. Aku telah memikirkan kesalahanku, dan aku tidak merasa apa kesalahan yang aku buat hari ini, ucap Ezra. Keina menatap Ezra dengan tajam. Sejak kapan kau pernah menyadari kesalahanmu, wahai Tuan Pradipta, ucapnya. Ezra terdiam, ia menatap Keina yang sepertinya benar-benar marah kali ini padanya. Kenapa kau bicara seperti itu? Tanya Ezra. Keina membelakangi Ezra kembali. Aku bertanya padamu Keina Adinata. Ucap Ezra dengan suara lantang bahkan Keina sampai tersentak mendengarnya. Kau benar-benar tidak berubah, kau masih sama seperti pertama kali kita bertemu, ucap Keina. Ezra melihat Keina dari pantulan cermin. Ia dapat melihat Keina yang menangis, dan terlihat sangat sedih. Maafkan aku membentakmu tadi, ucap Ezra. Ia meraih tangan Keina tapi Keina menghempaskan tangan sang suami. Jangan sentuh aku, teriaknya, jangan sentuh aku jika di hatimu masih ada Calista. Teriaknya lagi. Dan akhirnya Ezra tahu penyebab Keina marah, ternyata karena ia menyuruh Keina ke kamar saat wanita ular itu datang. Pasti Keina telah memikirkan yang tidak-tidak sepanjang hari tadi. Sayang, aku tidak ada. Bohong, kau masih mencintai dia. Sentaknya, Ezra menggelengkan kepalanya cepat. Tidak, aku tidak mencintainya lagi. Bahkan aku sekarang baru sadar, jika aku tidak pernah mencintainya, jelasnya. Keina menatap Ezra dengan air mata yang mengalir deras dan wajah penuh amarah. Hanya kau yang aku cintai, sikapku dulu kepada Calista hanya kebodohan yang membuatku malu sampai sekarang, lanjutnya, karena melihat Keina yang masih belum percaya, Ezra meraih tangan sang istri. Keina tidak menolaknya, ia terlalu lelah untuk melakukan itu. Aku menyuruhmu untuk pergi ke ruang ganti, karena aku tidak mau Calista dan Harry membuat Kean dalam bahaya. Dan mengatakan hal buruk yang akan membuatmu malu nantinya, aku melindungi kalian tadi. Aku jujur, jelas Ezra, ia menyeka air mata Keina yang mengalir membasahi pipinya. Ezra menangkup wajah Keina, ia mendaratkan kecupan di bibir itu. Bukan hanya kecupan, Keina meraih tengkuk Ezra meminta lumata dengan penuh menuntut. Keina melepaskan tautan bibir mereka, kau mau membuatku mati. Hardiknya, Ezra tersenyum sambil mengelap bibir Keina dengan tangannya. Apa karena marah tadi membuatmu lupa cara kissing? Goda Ezra. Keina memukul dada Ezra hingga pria itu tertawa kencang bukannya kesakitan. Aku minta maaf tadi, aku tidak menyangka kau akan marah padaku hanya karena itu, ucapnya. Keina menunduk malu. Ia telah berpikir yang tidak-tidak kepada sang suami, padahal niat Ezra juga sangat baik untuknya dan Kean. Aku minta maaf atas kecurigaanku tadi, ujar Keina. Ezra menunjuk ke arah lehernya membuat Keina bingung. Buat tanda kepemilikan di sini, kalau berhasil aku akan memaafkanmu, ucapnya. Keina tersenyum tipis mendengarnya. Aku tidak bisa tolaknya. Ezra menampilkan wajah sedihnya sehingga membuat Keina menjadi tak tega. Baiklah akan ku coba. Keina mencium leher Ezra, menggigit kecil hingga membuat pria itu mengerang karena geli. Keina terus berusaha hingga akhirnya setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya mahakaryanya jadi juga. Keina bertepuk tangan untuk dirinya sendiri, ia sangat senang kala berhasil membuat kiss mark di leher sang suami. Selamat kau telah berhasil, ucap Ezra, mereka tertawa bersama. Keina menunjuk ke arah kiss mark yang ia buat tadi, tanda kalau ini milik Keina Adinata, dan akan tetap milik Keina, ucapnya. Ezra mengangguk sambil tersenyum sangat manis.